Begitu. Ada lagi teman-teman? Berarti bisa diambil ininya ya Pak Febri, kan tadi bilang porsi untuk praktek itu jadi 70%. Nah mungkin anak-anak tipikal seperti itu suka yang praktek, makanya pas ketika pembelajaran itu teori nggak terlalu banyak tapi mengeksplor di prakteknya, makanya dia bisa menikmati pembelajaran di situ. Anak saya tipikal kayak gitu masalahnya. Saya setiap ambil rapot pasti komentar gurunya, nggak pernah punya catatan ya Bu. Ya Bu, saya udah pasang. Kemudian nggak eligible ya Bu anaknya, iya nggak apa-apa. Tapi ketika anak saya coba UTBK, kemudian dia pakai foto ya kan, UTBK-nya pakai foto DKV, dia DKV ITERA. Oh iya. Dia ambil DKV ITERA. Padahal sudah di underestimate sama wali kelasnya sendiri. Tapi ya saya, karena saya juga guru, saya yang besar-besarin dia di rumah kita. Nggak masalah kamu, misalnya seluruh dunia ngecap kamu nggak pintar, tapi kalau kamu bilang kamu yang terbaik, terbaik. Ya betul. Kita yang harus menguatkan. Kadang saya juga masih mau memperbaiki sistem ya, guru tuh kadang hanya suka dengan anak-anak yang cerdas menurut mereka gitu, dan cenderung menjauh untuk anak-anak yang sebenarnya emang jahil. Anak saya kreatifnya kelebihan gitu. Gurunya ngajar dia gambarin, gurunya kasihkan gitu. Gambarnya kadang dibikin karikatur gitu, gurunya marah, emang bapak sejelek ini katanya gitu. Katanya, waktu bapak marahin saya kayak gini mukanya katanya gitu. Nah itu kadang dia tipikal yang tidak disukai karena memang seperti itu, bakat menggambarnya itu dikit-dikit digambar, dikit-dikit di ini gitu. Kalau untuk baju juga dia seleranya harus dimasukkan rambut gini. Kata dia, dengan saya sih nggak gede-gedein aja, memang harus seperti itu kalau sekolah. Kalau kuliah baru boleh. Dan benar pas kuliah beneran gondrong langsung. Karena dulu dibotakin terus sama gurunya. Iya, ketika saya bilang terserah, nanti kalau udah mau kuliah boleh, nggak ikut aturan apa tata tertib itu boleh. Ya benar, ke kampus nggak pernah pakai kemeja dia. Emang boleh kaosan, di kafe boleh katanya. Oke katanya. Terus emang nggak boleh pakai celana jeans, boleh. Sobek kayak gini boleh katanya. Kok bisa kata saya, udah merdeka anak saya sekarang di kampus itu dia keluar bakatnya gitu, sampai dia bikin brand buat dirinya sendiri kalau dia logo desainer. Wah kataku gayamu. Ya seperti itulah ya, sedikit berbagi tentang siswa. Jadi Bapak Ibu tolong, kalau memang dia secara teori itu tidak, ya tadi ya kata Pak Febri, memang tidak berbakat, dia bukan tipikal pengetahuan yang menghafal, tapi memang action, info langsung gitu, gitu belajarnya itu dengan melakukan. Sudah kita fasilitasi, kan tugas guru hanya itu ya Pak. Kita tuh fasilitator. Jadi jangan lagi metode cekokin teori. Oh iya. Kolak anak Pak, udah nggak zamannya. Apalagi metode merangkum, udah nggak zamannya. Itulah yang ingin kita ubah dalam khususnya di sekolah kami itu, karena kan masih banyak guru juga yang masih mengandalkan buku. Jadi kemarin juga saya dengar kalau kan ruangan saya itu menjadi satu dengan ruang guru. Nah, jadi kadang-kadang saya kan mengamati, mendengar, mengobservasi teman-teman dari dalam. Bahkan saya pernah mendengar ada omongan, kalau nggak ada buku gimana kita bisa mengajar, buku pakai. Nah dari situ saya langsung merasa, wah artinya selama ini mungkin kan kita udah jalan sebulan ya Bu, artinya berarti guru ini tidak melakukan pembelajaran karena mengandalkan buku yang mengajar. Jadi buku yang mengajar, artinya ibaratnya guru ini memang dia punya kompetensi, dia punya istilahnya knowledge-nya juga udah mumpuni, cuma dia masih mengandalkan buku, masih mengandalkan. Nah itulah yang mau kita ubah. Artinya pengalaman kita sebagai guru kan kita udah mengajar lebih dari setahun 2 tahun, masa ya tidak ada yang ngatur di sini.
semua. Baru praktek semua, jadi makanya saya senang sama mereka. Nggak ada tidak harus ada buku. Cuman kalau jobsit kita pasti ada, LKPD pasti ada. Cuma ya itu saya kadang-kadang juga mendengar guru yang seperti itu kadang-kadang pengen saya ajak ngobrol. Boleh tuh. Iya. Dikasih pencerahan. Benar. Kalau sumber belajar itu nggak hanya Tidak hanya buku. dari buku, ya bahkan dari pengalaman juga Iya. bisa. Tidak harus dari buku, bahkan dari internet. Selama dia, artinya kan namanya guru kan dia udah punya pedagogiknya, dia juga punya profesional, masa dia harus mengajar. Mati langkah gara-gara ya. Iya itu makanya itulah yang ingin saya rubah di sini. Rasa perubahannya itu ya. Mungkin teman karena Boleh. kalau di saya di kebetulan saya juga ngajar di kafe sama kayak anak ibu. Kalau saya sudah mulai menerapkan cara belajar yang menghasilkan suatu karya yang akan mereka bekali untuk masa depan mereka dan juga untuk kerja mereka. Mau kerja mau kuliah itu tetap ada portofolio. Gitu. Makanya saya metode belajarnya itu nggak lagi yang model kayak dulu. Anak-anak buka Photoshop, klik new layer, lalu kemudian klik file, bikin kotak, nggak mungkin lagi kayak gitu. Karena zaman terus berkembang, teknologi terus berkembang, dan saya juga selalu ngikutin desain-desain yang semakin berkembang saat ini. Karena kalau misalnya saya bilang anak, kalau misalnya kita hanya mengandalkan seperti itu kayak di buku banget. Betul. Di buku tuh kalau dibaca pasti itu cara membuat layer baru, cara mengimport video dalam aplikasi. Itu mungkin udah old banget saya bilang. Makanya anak-anak tuh sekarang sering ngeluh sama saya, Pak Ero itu tugasnya banyak dan selalu revisi. Gitu. Jadi mereka bikin logo, bikin desain, ulang, nggak bagus, ulang. Itu untuk melatih mereka secara mental dan juga biar tangguh ya. Biar tangguh juga, biar tahu rasa juga nanti gimana kedepannya di dunia kerja, mengejar deadline itu seperti apa gitu. Dan juga punya portofolio yang bagus, yang punya standar dunia kerja. Portofolionya bagus. Iya, itu juga saya terapin sama guru-guru di kafe lain, selain Pak Fajri juga ada sama Pak Tirta. Jadi saya bilang sama Pak Fajri sama Pak Tirta kalau bisa ya bikin yang maksimal, jangan yang mereka asal-asalan aja gitu. Bikin yang memang punya standar industri itu seperti apa. Contohnya saya selalu kalau saya di kelas itu saya menerapkan seperti ada presentasi klien dan seorang desainer. Jadi ceritanya anak-anak itu ada yang memerankan jadi klien, ada yang menjadi desainer. Mereka buat branding logo, kemudian mereka jelaskan kliennya itu temannya. Mereka itu diskusi. Saya tuh bikin ada kan sebelum mereka bikin desain branding logo itu bikin brief dulu secara tertulis. Dari tertulis itu mereka alihin menjadi visual. Nah nanti temannya sebagai klien ngebantah itu nggak sesuai dengan brief yang saya bikin, warnanya juga nggak sesuai. Mereka pokoknya tektokan. Kalau mereka misalkan nggak sependapat dan nggak sesuai apa yang kamu mau, bantah terus, saya bilang gitu. Artinya itu melatih mereka untuk menghasilkan hasil karya yang baik dan sesuai dengan standar industri. Ya itulah artinya itu pembelajaran yang kita rubah di sini. Karena menciptakan generasi tangguh itu kan memang paling tidak harus berawal dari sekolah, dari kompetensi masing-masing. Jadi di BKT, kemudian di PJKT, di BKD itu kan juga pasti berbeda. Yang pasti kalau dari saya itu memang dengan visi ini yang sudah saya tuangkan di Bagja ini, salah satunya adalah kalau saya lihat tadi yang dikatakan Pak Erwin itu di tahap buat pertanyaan. Iya. Jadi lebih apa ya, artinya dalam pembelajaran itu tidak harus memperbanyak pembelajaran praktek, demonstrasi, bermain peran dan simulasi. Jadi tidak seperti yang benar kata Pak Erwin, tidak harus by the book. Kalau by the book itu kan masih teori, gimana caranya membuat kotak, membuat set, kemudian
anak-anak saya suruh, ceritanya mereka itu punya suatu perusahaan, kemudian mereka membutuhkan salah satu karyawan. Nah akhirnya mereka saya suruh membuat loker, kemudian saya suruh rapat, terus nanti setelah itu mereka saya bagi, harus ada pewawancara, kemudian saya bagi resepsionis, penerima tamu, kemudian ada direkturnya, ada manajer HRD-nya, seperti itu. Jadi mereka bermain peran. Jadi walaupun kalau di kepegawaian itu prakteknya itu tidak banyak, tetapi saya berusaha menciptakan praktek itu harus ada, seperti itu. Seperti sama dengan penggajian juga saya buat simulasi. Jadi anak-anak ceritanya menjadi seorang kasir atau bendahara. Jadi saya juga anak pertama observasi dulu di PU. Saya suruh lihat kasir itu tugasnya apa sih, seperti itu. Kemudian kalau sudah saya suruh bermain peran, saya suruh simulasi, ada anak yang jadi kasir, kemudian ada pegawai, ceritanya anak jadi pegawai, mereka mengambil gaji di sana. Kemudian nanti ada juga anak yang menjelaskan, misalnya ada kelebihan uang atau kelebihan kesalahan dalam pembuatan di pencatatan di slip gaji, gimana cara penanganannya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin itu, jadi teori saya kurangin, jadi anak-anak langsung mereka praktek. Karena itu lebih baik daripada saya mengajarkan anak-anak slip gaji itu terdiri dari komponen A, B, C, gaji pokok, kemudian ada tunjangan-tunjangan, seperti itu. Lebih baik kan anak-anak langsung bermain peran. Atau misalnya di kepegawaian, interviewer tugasnya adalah A, B, C, dia itu harus menyiapkan bla bla bla. Ini kan langsung saya suruh anak mencari. Nah tugasmu adalah sebagai interviewer, tugasmu adalah mencari daftar pertanyaan di internet, seperti itu. Kemudian yang lamar pun juga sama, tugasmu adalah mencari CV, membuat CV, kemudian mencari contoh surat lamaran di internet, seperti itu. Jadi semua, walaupun kita praktek, semua saya serahkan ke siswa. Saya suruh juga cari contoh video untuk mereka jadikan sebagai konsepnya untuk membuat simulasi. Jadi walaupun materi pelajaran kita itu tidak ada prakteknya, tapi saya yakin namanya guru itu pasti bisa membuat itu menjadi praktek. Cuma nanti tergantung kita gimana caranya kita mengemas model pembelajaran. Kalau TKJ sama DKV kan mereka memang praktek enak, tapi kalau kami yang perkantoran ini biasanya kita meragu. Jadi wah ini teori, udah kita ajarin teori. Jadi anak-anak itu tidak pernah kita bawa tes, tidak pernah kita praktek simulasi, praktek demonstrasi, itu tidak pernah. Makanya kadang-kadang anak-anak itu juga bingung, katanya kalau mereka itu kan 70% praktek, tapi kok teori terus tugasnya juga kan. Nah itu yang kita kurangin. Makanya tahapan kerjanya diperkenalkan. Setelah dari sini ya teman-teman, setelah saya buat prakarsa perubahan di sini, dari yang visi tadi saya mencoba membuat analisisnya di tahapan budget. Jadi seperti yang saya katakan, saya nggak mau ngambil hanya potongan saja, jadi saya mau ngambilnya satu bagian utuh. Jadi di perubahan ini saya ambil skillnya, saya ambil attitude-nya, saya juga ambil pengetahuannya. Hanya saja dari ketiga skill, knowledge, dan attitude itu saya hanya memfokuskan pada pembelajarannya. Jadi yang pertama buat pertanyaan utama di sini, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan generasi tangguh yang merapat dan berwawasan global. Nah, tindakan yang mau saya ambil yang pertama adalah di sini saya akan lebih mengasah hard skillnya siswa, keterampilan sesuai dengan kompetensinya, kemudian menambah wawasan siswa lebih dalam lagi dengan pengayaan juga soal-soal latihan yang berbobot, kemudian membekali soft skill atau attitude bisa dengan sebuah video atau kita buat sendiri PPT-nya, terus juga kita, nah ini
itulah perkiraan saya tindakan-tindakan yang sekiranya bisa nanti mewujudkan prakarsa ini. Terus yang kedua, kita ambil pelajaran dari aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Nah, dari sini seperti biasa yang umum dulu kita lakukan yaitu konsep 5S dan 5R. Ini pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita lakukan ketika anak datang ke sekolah. Kemudian 5R ini adalah kebiasaan-kebiasaan anak entah di dalam kelas atau di rumah. Seperti itu. Kemudian sama aktivitasnya ini juga. Kemudian soft skill-nya juga sama. Nah, di sini saya buat mengurangi pembelajaran teori di kelas. Jadi kalau bisa teori itu memang tidak ada. Teori itu kita kemas dalam bentuk-bentuk seperti bermain peran, simulasi, atau kita kemas dalam apa ya istilahnya, anak-anak mencari bahan-bahan sendiri itu di internet seperti itu. Jadi guru itu teorinya itu paling tidak dia lebih sedikit daripada praktek. Kemudian nah di sini memperbanyak pembelajaran praktek di lab. Dan yang berikutnya, nah ini tadi yang berkaitan dengan tema kepekerjaan, khususnya kita juga berkolaborasi dengan guru P5. Kemudian berikutnya gali mimpi. Nah, kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujudnya generasi tangguh berakhlak dan berwawasan global. Nah, harapan saya itu seperti tadi, siswa itu akan lebih senang praktek daripada teori. Itu harapan. Jadi kalau guru bisa mewujudkan itu, berarti visi yang sudah kita bentuk itu, sudah kita buat, artinya sudah mulai berhasil. Jadi kalau anak lebih suka praktek daripada teori, berarti kan sudah berhasil. Terus yang berikutnya, nah ini model-model pembelajaran seperti simulasi, demonstrasi, praktek itu kita buat lebih menarik, kita buat lebih sering sehingga anak itu tidak bosan dalam pembelajaran. Kemudian nah ini keterampilan hard skill siswa lebih nyata sesuai dengan kompetensinya, pengetahuan akan lebih membiasakan, soft skill attitude siswa akan menjadi lebih banyak. Nah ini adalah harapan-harapan dari saya supaya siswa itu nanti lebih apa ya istilahnya yang saya berikan di masa depan gitu. Terus jabatan rencana, langkah sederhana yang bisa dilakukan terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global itu yang pasti itu berasal dari kita. Jadi kita awali dan mengajar itu dengan mood yang baik, penuh semangat, kemudian latihan ikhlas juga sabar. Karena kan kadang-kadang anak-anak itu artinya kita dalam mengajar itu kalau mood kita tidak baik, nanti pembelajaran kita tidak maksimal. Kadang-kadang kita menjadikan anak itu sebagai pelampiasan, kemudian kita juga sering marah sama anak. Jadi anak-anak juga kadang-kadang ini kenapa sih? Kok mengajarnya gini banget seperti itu. Terus yang berikutnya kita coba memahami karakter setiap murid, karena kan karakter murid itu berbeda-beda. Jadi penanganannya pun juga berbeda-beda. Dan juga tadi sudah disinggung juga kita harus coba memahami bakat dan minat siswa seperti itu. Kemudian yang terakhir atur eksekusi. Nah ini bagaimana agar terwujudnya generasi tangguh, yang pasti ini tetap harus kita lakukan pembiasaan 5S dan 5R. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi pembelajaran jangan hanya guru saja yang berbicara tradisional dan sebagainya, tetapi semua harus diserahkan ke siswa. Kemudian nah ini mengurangi beban tugas-tugas di sini, artinya tugas-tugas yang teori ya Bu ya. Kalau tugas-tugas praktek seperti yang dibilang Pak Erwin itu justru saya wajibkan. Kenapa? Karena itu bikin siswa menjadi lebih tangguh lagi, lebih apa istilahnya, dia bahkan lebih mendalami materi yang diinginkan, materi-materi praktek yang diinginkan. Tapi kalau tugas-tugas teori seperti ya ibaratnya kayak briefing atau mengerjakan LKS itu nanti akan saya coba kurangin banyak dari teman-teman guru semua. Kemudian nah ini menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, kreatif dan inovatif. Jadi ini yang paling susah kita wujudkan. Kenapa? Karena tergantung dari guru. Jadi kalau ibu mereka sudah belajar dengan klasik, mengajar dengan metode
kemudian menjalin kolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembelajaran praktek. Nah, ini juga melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pihak Bidika supaya kita dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa, materi-materi apa, keterampilan dan soft skill apa yang ada di dunia usaha, dunia industri. Jadi nanti ketika selesai sinkronisasi bisa kita terapkan ke siswa. Apalagi sekarang kan ada PKN. Jadi pembekalan kita diawali dengan sinkronisasi. Jadi dari sini kita akan tahu kalau skill-skill apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi kita bekali mereka lebih awal. Kemudian yang terakhir, nah ini untuk pengetahuan kita perbanyak dengan pengayaan supaya mereka itu lebih memahami materi pembelajaran. Jadi inilah konsep Bagja yang sudah saya buat. Jadi mohon maaf Ibu tidak melalui analisa adpak karena menurut saya ini sudah cukup, karena kan di sini juga sudah ada apa namanya analisanya juga seperti ini. Jadi itu Berarti diskusi tentang visi dan prakasa perubahan sudah ya. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ke dari Ibu saya dulu. Bapak-bapak kita lanjut ke sesi refleksi kegiatan. Jadi ciri khas dari guru penggerak itu memang selalu ada refleksi atau merenung kita. Kita menggunakan KP. Nah, saya sengaja menggunakan KP. Pertama adalah peristiwa. Peristiwa apa sih yang Bapak Ibu alami di 2 jam kebersamaan kita ini? Kemudian apa perasaan yang Bapak Ibu yang muncul selama mengikuti kegiatan diskusi prakarsa visi ini? Kemudian pelajaran apa yang bisa Bapak ambil gitu dari kegiatan ini? Dan terakhir apa rencana penerapannya? Nah, dari sharing tadi, diskusi tadi bersama Bapak Ibu. Mangga, siapa yang mau pasang KP-nya? Siapa yang mau berbagi peristiwa? 120 menit ini ya, mangga Pak. Baik, terima kasih Ibu Ami atas kesempatannya. Peristiwa yang saya alami saat ini, ternyata visi itu bukan terfokus pada lembaga, tapi harus fokusnya terhadap siswa. Apalagi benar kata Ibu tadi di awal bahwa ketika kita memasuki lembaga itu visinya nggak ada, dan kita disuruh lakukan. Padahal itu mungkin sosialisasi ke kita tidak secara intensif. Artinya kita hanya diinstruksikan untuk mengajar layanan siswa udah gitu, tanpa kita mendalami visi, tanpa kita menghayati strategi apa yang harus kita pakai untuk mewujudkan siswa yang berfokus kepada siswa. Itu mungkin peristiwa. Kemudian perasaan ketika diskusi saat ini sebenarnya tadi dan Pak Febri sepakat tidak bilang kalau saya CGP juga. Oh, Bapak kepala. Bapak bocor. Saya sebagai guru teknik masuk CGP itu saya kenapa Bu? Apalagi modul 1, 2 itu semua teori, apalagi filosofi, hadir itu nilai dan peran, Dapat banget ya. apalagi di modul 1.4. Segitiga restitusi. Kena banget Bu itu. Buat saya pribadi mungkin karena guru teknik itu kena banget. Apalagi sekarang saya itu di siswa itu, Farki kenapa mulai mengajar? Beda nih sekarang. Alhamdulillah ada perubahan Pak. Gitu ya. Itu perasaan saya mungkin. Kemudian pembelajarannya saya jadi siap gitu memimpin sebuah pembelajaran atau apa ya, lembaga itu kan kalau luas itu di sekolah, kalau kecil kan di TKJ-nya atau di TKP itu atau mungkin ya jawabannya dikecilkan. Kemudian penerapan selanjutnya dari pembelajaran dari peristiwa yang tadi
fokus terhadap siswa. Jadi bukan menjadikan sekolah untuk siswa, tapi menjadikan siswa agar lebih A, B, C dan sebagainya. Jadi itu saja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berbagi refleksi. Ada lagi bapak-bapak yang mau berbagi refleksinya tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran dan penerapan. Dari hanya 120 menit, tapi kok saya merasanya ini bermakna ya. Kalau dari saya sih Boleh. apa ya, perasaan ya Bu, ya. Boleh, perasaan. Kalau saya yang paling muda Saya merasa banget. ya, yang pertama sih kayak tadi pembuatan visi. Kita juga pasti baru pertama, saya sama yang berpikir baru pertama cara pembuatan visi itu ternyata nggak simpel itu. Kita lihat mungkin cuma beberapa kata, beberapa satu dua tiga, cuma untuk mewujudkan ke sana itu ternyata nggak mudah. Itu sih dari perasaan ya tadi pastinya kita saya berpikir ternyata seperti ini pembuatan visi, ternyata untuk direvisi pun harus seperti ini. Itu sih dari saya sih untuk yang perasaan. Silakan dari Terima kasih sudah berbagi perasaan. Mangga, siapa yang bisa mengambil pelajaran? Siapa yang mau berbagi lagi? Pelajaran kan walaupun bersama, tapi yang ditangkap itu bisa beda. Pelajaran yang bisa ditangkap per orang itu bisa berbeda. Mangga, siapa yang mau berbagi? Pembelajaran apa nih yang ditangkap dari diskusi kita selama 120 menit ini nih? Apakah bersepakat untuk ikut CGP yang ditangkapnya? Atau malah ribet amat jadi pembelajaran ya? Saya pembelajaran. Mangga. Saya jadi tertarik jadi pembelajaran itu Bu ya apa ya, menjadi pengalaman yang memang sangat berharga untuk kita kembangkan, khususnya untuk anak-anak yang ingin menggapai cita-citanya. Kita juga sebagai guru juga harus punya peran penting menjadi fasilitator yang harus menjadi tiruan model untuk anak-anak bisa jadi yang manusia menjadi lebih baik lagi, terutama juga berkarakter. Karena mereka kan pasti selalu mencerminkan kita sebagai guru. Oh ya Pak Eri sudah kayak gini sifatnya, kayak gitu karakternya, pasti kayak gitu. Jadi dari pembelajaran ini ya saya baru mempunyai pengalaman untuk bisa mengembangkan itu semua. Terima kasih untuk pembelajaran yang sudah diberikan. Baik. Satu lagi penerapannya gimana nih, rencana penerapan ke depannya? Kalau untuk penerapan dari pembelajaran pada saat ini, ya mungkin ada beberapa yang mungkin poin-poin yang diberitahukan sama Pak Riki, ternyata ketika masuk ke penggarap itu ada perbedaan penerapannya. Makanya kan saya belum tahu pasti tuh untuk isi poin-poinnya seperti apa, sehingga kok bisa diterapkan di anak-anak yang menjadi sebuah yang berbeda gitu. Dan juga untuk kedepannya sih ya seperti tadi yang dari visi misi, kemudian jadi penerapan tadi yang dijelaskan Pak Peggy untuk luar kerja, bahwa memang kita semua atau sebagai pendidik untuk menerapkan ke siswa itu ya dari diri kita dulu yang untuk berubah untuk menerapkan ke siswanya, dari segi akhlaknya, etika, kemudian juga dari ilmu yang nanti akan kita berikan ke anak-anak. Mungkin bisa disebut. Iya, terima kasih untuk kebersamaannya. Terakhir mungkin yang akan saya minta refleksinya dari CGP saya, Pak Febri, mangga refleksinya. Baik Ibu, terima kasih. Mohon izin teman-teman, Ibu. Jadi memang saya secara keseluruhan aja. Memang hari ini memang luar biasa. Artinya sharing. Memang sharing ini harus lebih sering dilakukan. Akhirnya
lebih mengena, artinya 4 kepala, 5 kepala, 6 kepala itu lebih baik daripada 1 kepala, karena benar itu kita pusing. Jadi lebih baik berbagi, kita minta solusi dari teman-teman, karena ya seperti yang saya bilang, teman-teman di sini mungkin masih muda, tapi pengalaman mereka itu mungkin lebih banyak. Kemudian kalau dalam pembelajaran, benar kata Pak Richard, saya juga sudah menerapkan apa yang saya dapatkan di guru penggerak. Memang anak-anak juga bilang, Bapak tahun ini pembelajarannya berbeda. Karena saya juga udah mulai membawa media-media. Kalau tadinya kan saya hanya lenggang, saya hanya buku nilai sama absen. Jadi saya jarang bawa buku. Kemudian apa yang saya lakukan ke sini memang berdasarkan tadi yang saya katakan. Cuman kalau sekarang saya tambahin, saya bawa flipchart, apalagi kreatif, inovasi lagi. kemudian saya menggunakan Jamboard juga, terus ada keyakinan kelas juga, artinya kesepakatan kelas pertama. Kemudian setiap mengajar juga anak-anak itu setiap sama saya, mereka selalu ingat kesepakatan kelasnya. Jadi ketika saya masuk, saya duduk, udah mereka mulai salam, kemudian mereka senyum sama saya, habis sapa mereka senyum, kemudian seperti biasa mengumpulkan HP kalau tidak saya butuhkan. Kemudian habis itu terus mereka menunggu saya bicara, artinya kesepakatan yang sudah mereka buat itu benar-benar mereka tuangkan. Makanya saya senang sekali, wah saya jadi tidak cerewet lagi. Anak-anak kumpulkan HP, anak-anak mohon fokus ke saya karena saya mau menyampaikan materi, jadi saya nggak perlu seperti itu karena sudah saya buat di depan. Ini artinya Mempermudah Bapak sendiri. mempermudah saya sendiri, betul. Kalau untuk penerapannya tadi saya pengennya semua guru-guru itu mengurangi pembelajaran teori, mengurangi pembelajaran tugas ke siswa. Saya pengennya walaupun tidak di lab, saya pengen di kelas itu selalu ada praktek, karena saya yakin pembelajaran praktek itu lebih menarik daripada teori. Makanya kadang-kadang sedih juga kalau saya lagi keliling, terus saya mendengar guru dia ceramah, kemudian saya intip anaknya ada yang nggak nyampe. Pengelolaan kelas. Sedih juga kalau saya melihat itu. Makanya ketika kadang-kadang kalau ada waktu ngobrol, saya ngobrol sama guru yang bersangkutan, Bu kalau bisa sebelum pembelajaran Ibu minta kumpulin HP dulu. Jadi yang artinya saya pengen apa yang saya alami di GP itu juga dialami oleh guru-guru yang lain. Jadi walaupun tidak harus ikut guru penggerak, tetapi saya ingin memberikan pengalaman yang saya dapatkan di GP itu kepada teman-teman. Terima kasih Pak Febri, terima kasih Bapak-Bapak hebat semua. Semoga niat kita, cita-cita kita untuk murid dimulai dari hari ini ya kita tanamkan. Makanya itu boleh Bapak Ibu foto biar ingat lagi cita-cita untuk murid, supaya ketika Bapak Ibu gini apa sih jadi guru, kembali lihat lagi itunya ya, apa cita-cita Bapak Ibu Bapak-bapak untuk murid, diingat-ingat kembali prakarsa perubahan dalam diri yang akan dilakukan, diingat-ingat lagi supaya ruh kita menjadi guru itu tidak hanya sekedar gugur kewajiban dan mencari nafkah, tapi ada kepuasan batin yang kita dapatkan ketika kita menjadi seorang guru tuh. Kita punya perasaan bahagia, nyaman, kemudian nggak ada profesi yang bisa seperti ini gitu, yang memberikan apa sih kenyamanan batin seperti menjadi seorang guru ya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk kebersamaan kita selama 120 menit ini, semoga menjadi hal yang bermakna. Terima kasih Pak Febri sudah berbagi visi dan juga prakarsa perubahannya kepada kami semua. Saya selaku pengajar praktik, mohon maaf jika dalam memfasilitasi kegiatan ini masih banyak kekurangan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya di kiri dan kanan ya. Betul. Rasanya sedang. Ya, Semua bisa juga berbeda ya. Ada bisa ada. Kita posisinya gimana? Oh, Oh, 3-3 ya kiri kanan.